Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita dengan kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Tak lupa pula salawat bermahkota salam, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah baginda Muhammad SAW di mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada dosen pengampu Ibu Dede Siti Khadijah dan teman-teman sekalian. Baik, tidak akan memperpanjang mukadimah, saya Ayu Rahmatillah akan mempresentasikan hasil pemaparan makalah kami, yaitu dengan judul penggunaan hasil penelitian pendidikan. Baik, perlu diketahui bahwa penggunaan hasil penilaian pendidikan itu merupakan proses mengumpulkan informasi atau data tentang pencapaian belajar bagi peserta didik. Jadi, penggunaan hasil penilaian pendidikan ini merupakan salah satu proses mengumpulkan data atau informasi tentang pencapaian hasil belajar. Jadi ini merupakan pengertian dari penggunaan hasil penilaian pendidikan. Kemudian perlu diketahui bahwa hasil dari penilaian ini memiliki beberapa kegunaannya, antara lain yaitu yang pertama untuk mengukur pencapaian kompetensi. Pertama ada untuk mengukur pencapaian kompetensi. Nah, jadi sejauh ini peserta didik harus mampu mengetahui sejauh mana peserta didik itu menguasai kompetensi yang ditegaskan atau yang ditargetkan dalam pembelajaran. Nah, ini berfungsi untuk sebagai penerapan belajar. Kemudian ada yang kedua yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Memperbaiki proses pembelajaran. Jadi, jika hasil penilaian menunjukkan banyaknya peserta didik yang perlu mencapai kompetensi, guru dapat menggunakannya untuk memperbaiki strategi, metode, atau pendekatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga untuk mengukur kemajuan dan kenaikan kelas. Jadi untuk mengukur kemajuan dan menaiki kelas itu merupakan salah satu dari hasil penilaian pendidikan.
Nah, selanjutnya yaitu ada untuk menentukan kelulusan dan umpan balik atau feedback. Nah, jadi ini merupakan salah satu beberapa kegunaan penting. Ya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada untuk mengukur pencapaian kompetisi, kemudian memperbaiki proses pembelajaran, dan kemudian ada feedback atau umpan balik, kemudian ada untuk menentukan kelulusan dan kenaikan kelas, kemudian ada untuk menempatkan peserta didik dalam beberapa kasus. Hasil penilaian itu digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok ataupun program pendidikan tertentu sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada pelaporan penilaian pembelajaran. Nah, dari hasil data penilaian baik dalam bentuk format formatif maupun sumatif itu tersimpan di tangan para guru. Itu tersimpan di tangan para guru mata pelajaran atau pengajar itu sendiri, melainkan juga harus diakses oleh seluruh hak yang terlibat dalam proses pendidikan di institusi tingkat pendidikan tersebut. Nah, jadi hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan siswa, baik itu dari perspektif kelompoknya maupun dari pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi sangat penting bahwasannya penggunaan hasil penilaian pendidikan ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa laporan yang bisa disampaikan, antara lain ada laporan untuk kepala sekolah. Nah, ini prestasi belajar siswa beserta perkembangannya itu disampaikan kepada kepala sekolah secara ringkas namun jelas. Kemudian ada laporan untuk wali kelas. Nah, jadi wali kelas ini diberikan laporan berupa nilai-nilai untuk digunakan dalam penyusunan rapor siswa tersebut. Nah, kemudian yang pertama kita harus mengetahui bahwa laporan yang bisa disampaikan itu dari pencapaian. Itu yang pertama tadi ada laporannya itu untuk kepala sekolah, kemudian yang kedua untuk wali kelas, dan yang ketiga ini laporan ini harus lengkap. Yang dari wali kelas itu laporannya ini harus lengkap dan mencakupi evaluasi terhadap pencapaian siswa, baik itu tentang kemajuan belajar siswa ataupun kegiatan-kegiatannya di ekskul ataupun di yang lainnya. Kemudian ada laporan untuk guru pembimbing. Nah, jadi guru pembimbing Nah, guru pembimbing menentukan laporan khusus mengenai siswa yang membimbingnya. Kemudian terkait dengan keseruan belajar ataupun disiplin, kemudian ada apakah siswa itu aktif di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi seperti itu. Mungkin inilah hasil pemaparan dari makalah saya, yaitu penggunaan hasil penilaian pendidikan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan atau saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.